어쩐지 불안하다고 했어 내가. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Kopilem 21. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Shin Haeri yang masuk ke mobil Kang Taemo. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur cerita drama di episode kedua ini. Cekidot. Shin Haeri yang panik takut ketahuan Minwo, dia malah masuk ke mobil Kang Taemo. Kang Taemo lalu menanyakan kenapa dia masuk ke mobilnya, padahal tadi Shin Haeri sudah mengatakan tidak ingin menikah dengannya. Shin Haeri pun menegaskan bahwa dia tidak akan menikah dengannya karena menurutnya Kang Taemo itu mirip dengan burung purbakala. Setelah itu Shin Haeri langsung pergi dari sana. Cha Sung Hon pun langsung memperlihatkan burung purbakala itu ke Kang Taemo. Shin Haeri lalu berjumpa dengan Yongso di angkringan. Shin Haeri menjelaskan bahwa Kang Taemo tetap ingin menikahinya. Padahal di sini kita tahu Shin Haeri menggantikan Yongso. Shin Haeri lalu meminta Yongso menemuinya langsung untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Saat Shin Haeri ingin pulang, Yongso menahannya. Dia meminta untuk minum es teh satu ronde lagi. Padahal Yongso menunggu Cha Sung Hon di sana. Siapa tahu orangnya lewat karena angkringan itu dekat dengan tempat mereka saling bertabrakan kemarin. Saat keasikan ngobrol, ternyata Cha Sung Hon lewat, namun Yongso tak melihatnya. Saat mereka pulang, ternyata mereka sudah mabuk berat. Mereka berdua pun berkelakuan kocak di hadapan kedua orang tua Shin Haeri. Paginya, Kang Taemo mendapatkan pesan dari Yongso untuk mengajak bertemu. Yongso ingin menjelaskan bahwa dirinya telah menyewa orang untuk menggantikannya. Kang Taemo malah berpikir bahwa dirinya terlalu bagus untuk ditolak olehnya. Saat di kantor, Shin Haeri melihat temannya yang bernama Hyeji mendapat telepon dari Minwo untuk bertemu. Shin Haeri yang kepo, dia pun langsung mengikutinya. Saat bertemu Minwo, ia memberikan kado kepada Hyeji. Shin Haeri pun terbakar api cemburu. Saat pergi dari sana, tak diduga berpapasan dengan Kang Taemo. Shin Haeri pun langsung balik badan dan lari. Namun dia malah bertabrakan dengan orang dan terjatuh. Sandal Shin Haeri pun mengenai muka Kang Taemo. Shin Haeri di sini langsung lari lagi. Kang Taemo yang marah langsung mengejarnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai di suatu lift, Shin Haeri pun terkejar. Di sini dia panik karena takut ketahuan. Namun Kang Taemo malah menanyakan kenapa Shin Haeri melempar sendal itu. Shin Haeri pun menjelaskan kejadian tadi dan Kang Taemo pun mengembalikan sendalnya. Setelah itu, mereka berbincang masalah pekerjaan. Kang Taemo menyukai cara bekerja Shin Haeri walaupun sikapnya tergolong aneh. Saat Shin Haeri kembali ke ruang kerjanya, dia mendapatkan kabar baik bahwa Hyeji tidak akan berkencan lagi dengan Minwo karena Minwo tak tertarik dengannya. Malam harinya, Yongso yang akan bertemu dengan Kang Taemo malah mobilnya bertabrakan dengan mobil seseorang. Awalnya Yongso mau marah, tapi setelah melihat bahwa mobil itu milik Cha Sung Hon, dia pun gak jadi marah nih guys. Setelah itu, ia memberikan kartu namanya kepada Cha Sung Hon, dan hal itulah yang menyebabkan Yongso ketahuan karena telah digantikan oleh Shin Haeri untuk berkencan buta. Kang Taemo pun ada di sana. Yongso menjelaskan bahwa dia telah menyewa orang melalui agensi untuk menggantikannya. Kang Taemo namun tak percaya. Dia malah menganggap bahwa orang yang menggantikannya itu adalah temannya. Lalu Kang Taemo menyuruh Yongso untuk mempertemukan dengan orang yang sudah menggantikannya itu. Keesokan harinya, Yongso menemui Shin Haeri di rumahnya. Dia mengatakan bahwa semalam baik-baik saja dan mengajak Shin Haeri untuk merayakannya. Saat sedang di kafe, Yongso pun mengatakan yang sebenarnya bahwa Kang Taemo akan datang menemuinya. Yongso pun bergegas pergi dari sana. Shin Haeri yang panik, ia mencoba pergi juga. Namun Kang Taemo sudah berjalan masuk ke kafe. Shin Haeri yang panik malah menjatuhkan tasnya yang menyebabkan barangnya berserakan. Lalu Kang Taemo menemukan voucher ayam geprek orang tua Haeri dan akhirnya tahu alamat rumahnya. Shin Haeri pun tak lagi bisa berbohong. Kang Taemo mengatakan bahwa dia kecewa dengan Shin Haeri karena telah berpura-pura menjadi Yongso.
Lalu Shinhari menjelaskan semuanya dan meminta maaf kepada Kang Taemo. Dia juga berjanji akan membantu Kang Taemo melakukan hal apapun yang diminta Kang Taemo. Setelah itu, Kang Taemo membahas mengapa dirinya disamakan dengan burung purbakala itu. Shinhari pun meminta maaf lagi karena waktu itu di pikirannya yang terlintas hanya itu. Kang Taemo lalu menyuruh Shinhari menyimpan nomor teleponnya, kalau tidak dia akan datang langsung ke warung ayam gepreknya. Dia juga menanyakan nama aslinya, tapi Shinhari yang takut ketahuan bahwa dirinya bekerja di perusahaannya, dia mengatakan bahwa namanya ialah Shin Geum-hee. Saat pulang ke rumah, Kang Taemo ditanyai kelanjutan untuk pernikahannya. Kang Taemo malah memberitahu kakeknya bahwa dia tak jadi menikahinya. Pindah ke Shinhari yang baru sampai di depan rumah. Dia yang melihat Yongso langsung menghampirinya dan perang antar sahabat pun terjadi. Ibunya yang melihat langsung menghentikannya, tapi ibu Shinhari malah berpihak kepada Yongso. Saat jam 4 pagi, Kang Taemo tak sengaja melihat burung purbakala itu di TV. Dia pun merasa kesal dan langsung menelpon Shinhari yang lagi tidur. Kang Taemo beralasan mengecek nomor Hari, padahal ia ingin mengganggu waktu tidurnya. Saat di kantor, Kang Taemo disuruh untuk kencan buta lagi oleh kakeknya. Dia sehari melakukan kencan buta dengan banyak wanita. Namun, menurut Kang Taemo tak ada yang cocok satupun. Saat kembali ke kantor, kakeknya sudah menunggu di sana. Kakeknya malah sudah menyiapkan lagi wanita untuk kencan buta esok harinya. Supaya tak lagi diganggu oleh kakeknya, Kang Taemo mengatakan bahwa ia sudah mempunyai calon untuk dinikahinya. Kakeknya lalu menyuruh untuk memperkenalkannya. Di waktu yang sama, Kang Taemo kepikiran ide untuk meminta bantuan Shinhari. Kang Taemo lalu mengajaknya bertemu. Dikira ketemuan di kafe, ternyata Shinhari meminta ketemu di dekat tempat bermain anak-anak. Saat tiba di sana, Kang Taemo langsung meminta bantuan untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Shinhari pun menolaknya. Kang Taemo lalu mengatakan akan membayarnya 2 kali lipat dari bayaran Yongso. Saat diantar pulang, Shinhari masih mempertimbangkannya. Sampai di rumah pun masih dipikirkannya. Kang Taemo yang tiba di rumah, ia ditanyai lagi kakeknya, kapan bisa bertemu dengan calon mantunya itu. Karena kakeknya terus memojokkannya, Kang Taemo langsung datang ke rumah Shinhari untuk memastikan jawaban Shinhari. Shinhari pun menemuinya. Kang Taemo lalu memberikan surat kontrak. Karena Shinhari masih mempertimbangkannya, dia langsung keluar dari mobil. Kang Taemo pun mengejarnya. Saat itu, adik Shinhari sedang berjalan pulang. Shinhari yang panik takut ketahuan, dia malah mendorong Kang Taemo, yang akhirnya jatuh dan terjadilah pertukaran bibir di sana. Episode 2 pun bersambung. Nah, itu guys, episode 2 drama bisnis proposal. Gimana kelanjutan antara pertukaran bibir itu? Daripada penasaran, kita lanjut ke next video episode 3. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. See you di episode 3 nanti.